Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Menyikapi Sebuah Masalah. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Bilangan 13 ayat 27 sampai 29, saya akan bacakannya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah, yaitu kisah tentang ke-12 pengintai. Yang dimana ke-12 pengintai ini merupakan perwakilan dari setiap suku-suku Israel. Nah saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29, ayat ini merupakan laporan dari ke-12 pengintai tersebut. Ya, dari ke-12 pengintai ini mereka mendapatkan sebuah masalah yang sama yang kita bisa lihat di dalam ayat 28 dan 29. Namun dari 12 pengintai tersebut terdapat perbedaan dalam menyikapi masalah tersebut. Yaitu yang pertama Yosua dan Kaleb, dan yang kedua ke-10 pengintai. Nah saudara, di sini kita akan melihat yang pertama bagaimana cara Yosua dan Kaleb menyikapi masalah tersebut. Kita bisa membaca di ayat yang ke-30 dan di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan ayat ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saya lanjut ke Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Puji Tuhan, saudaraku, di sini kita bisa melihat bagaimana Yosua dan Kaleb menyikapi masalah tersebut. Ya, mereka menyikapi masalah tersebut dengan positif. Ya, mereka dua percaya bahwa bangsa Israel dapat mengalahkan tanah Kanaan. Ya, mereka juga percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-9 tadi, ya, bahwa sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi berbeda dengan ke-10 pengintai, saudara. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana ke-10 pengintai menyikapi masalah tersebut. Ya, di dalam ayat 31 sampai yang ke-33. Di dalam 31 sampai 33, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang diam yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara, kalau kita melihat bagaimana ke-10 pengintai ini menyikapi
masalah tersebut. Mereka menyikapi masalah tersebut dengan negatif, saudara. Ya, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mengalahkan tanah Kanaan. Mereka tidak percaya bahwa mereka itu bisa mengalahkan tanah Kanaan. Ya saudara, mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka untuk menghadapi orang tanah Kanaan. Padahal Allah sudah berfirman, saudara, di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat Kejadian 17 ayat 8 ini, bahwa Tuhan itu sudah mengadakan suatu perjanjian kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan kepada dia dan keturunannya, yaitu Israel. Tetapi di sini kita melihat bahwa dari ke-10 pengintai ini, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan, saudara. Yang mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Mereka tidak yakin bahwa mereka sanggup untuk melawan orang-orang tanah Kanaan. Ya, itulah perbedaan bagaimana Yosua dan Kaleb dan ke-10 pengintai menyikapi masalah tersebut. Nah saudara, karena keyakinan Yosua dan Kaleb bahwa mereka dapat menaklukkan tanah Kanaan dan mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, maka pada akhirnya mereka dapat menaklukkan atau menguasai tanah Kanaan. Ya, karena keyakinan mereka bahwa mereka sanggup mengalahkan tanah Kanaan dan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Sehingga Yosua 11 ayatnya yang Yosua 11 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka, lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Puji Tuhan saudara, ini adalah hasil dari keyakinan Yosua dan Kaleb, dan bahwa mereka juga menyertakan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk melawan orang-orang yang berada di tanah Kanaan. Ya saudara, akhirnya mereka dapat menguasai tanah Kanaan tersebut. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam firman yang kita telah pelajari tadi, bahwa ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Yosua dan Kaleb ini, bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus yakin bahwa kita sanggup mengatasi masalah tersebut dan selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan pasti akan sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau yakin dan percaya bahwa kita sanggup mengatasi masalah tersebut, dan kita juga jangan lupa menyertakan Tuhan di dalam setiap masalah kita, agar Tuhan dapat menolong setiap kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, karena Tuhan adalah sumber jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Dia sanggup mengatasi segala masalah kita, saudara. Ayat terakhir di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 sebagai ayat penutup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya saudara, bahwa di dalam Tuhan, apapun segala perkara di dalam setiap kehidupan kita, apapun segala masalah di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita dapat tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semuanya itu. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah datang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami menyikapi masalah kami dengan benar Tuhan, bagaimana kami harus yakin, bahwa bagaimana kami harus percaya
bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kami untuk melewati setiap masalah, setiap persoalan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap sidang jemaat yang ada Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka, Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami pada pagi hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Tuhan setia.